يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa mawalah, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian, alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai detik hari ini, sampai saat ini Allah masih memberikan kesempatan, kesehatan dan juga waktu kepada kita semuanya sehingga bersama kita bisa melanjutkan ta'lim kita yang sebelumnya kita telah melaksanakan sholatul maghrib berjamaah. Semoga segala aktivitas ibadah yang kita lakukan pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kita juga perlu ingat betul dengan kondisi saat sekarang ini, yang itu juga bisa kita jadikan sebagai ibrah pelajaran bagi kita semuanya, di mana antara Palestina sekarang ini dengan Bani Israel, dengan Yahudi masih dan sedang terjadi gejolak. Tentunya kita kembali mengingat dengan apa yang telah disertakan oleh Rasulullah SAW terkait dengan keamanan itu sendiri, di mana Rasulullah mengatakan man asbaha aminan fi hizbi, siapapun orang yang bangun dari tidurnya dalam kondisi aman negaranya, dalam kondisi damai negaranya, mu'afiyan fi jasadi, fisiknya, badannya juga diberi kesehatan oleh Allah, walahu qutu amalihi, dan ia memiliki makanan yang bisa ia santap, yang bisa ia makan pada hari itu, saat itu juga, bukan besok. Artinya ketentuannya itu apa yang ada saat itu sudah disiapkan oleh Allah. Artinya kita sudah memiliki sesuatu yang bisa kita makan saat itu. Faqad hizat lahu dunya wa ma fiha, maka sesungguhnya orang tersebut telah memiliki dunia dan seisinya. Jadi tiga bagian. Yang pertama terkait dengan keamanan,
Yang kedua terkait dengan kondisi fisik kesehatan, dan yang ketiga terkait dengan makanan, yang itu semuanya pada hari itu telah disediakan oleh Allah. Maka saat itulah ia orang yang paling kaya di dunia, karena Allah telah menyatakan, Rasulullah telah memberitahukan kepada kita, faqad hizat lahud dunya wa ma fiha, maka segala apa yang di dunia ini seakan-akan telah ada dalam dirinya. Sekarang kalau kita melihat kondisi yang ada di Israel sana, yang ada di Palestina sana, sebanyak apapun materi yang dia punya, gak bakalan bisa menikmati. Karena memang kondisinya seperti itu, dan itu sudah menjadi bagian dari sunnatullah. Secara karakter sendiri kita pernah memahami dan pernah mengkaji bahwa Israel itu tidak akan pernah keluar dari wilayahnya, karena itu dianggap bagian dari tanah yang telah dijanjikan oleh Tuhan bagi mereka. Sementara sejarah mencatat bahwa Israel datang ke situ bukan sebagai orang yang ingin mengambil wilayah, tapi bagian dari penjajahan. Sehingga dua titik ini tidak akan pernah terselesaikan. Satu sisi permintaan Israel cuma satu, kalau ingin damai, akui kami sebagai sebuah entitas, akui kami sebagai state, sebagai negara. Sementara Palestina tidak akan mungkin melakukan itu, karena mereka datang sebagai penjajah dan maunya dia ingin mengusir mereka. Dan di dalamnya sendiri pun ada sejarah yang dimiliki oleh tiga agama, yaitu Masjid Al-Aqsa. Di situ untuk umat Islam, untuk kaum Yahudi, dan juga untuk kaum Nasrani, yang kesemuanya itu memiliki sejarah, dan sejarah itu dibangun dari tempat yang sama. Sehingga melihat kondisi semacam ini, kayaknya kalau benar-benar terjadi sebuah perdamaian, kayaknya sulit. Tapi kalau hanya sebatas gencatan senjata, mungkin itu akan terjadi. Dan di sisi lain, pada saat Israel sendiri itu nantinya kalau sudah dikalahkan dan diusir oleh bangsa Palestina dari situ, itu pun sudah menjadi bagian dari min alamati sa'ah, bagian dari tanda-tanda kiamat kecil, kiamat besar. Karena apa? Kemenangan umat Islam ketika itu dan lepasnya Baitul Maqdis dari penjajahan dari tangan Israel, disitulah kejayaan umat Islam akan tumbuh. Persatuan umat Islam akan bisa dibangun, sehingga semuanya akan mengalih dan mengacu kepada Baitul Maqdis. Dan saat ini juga kita baca Fatihah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada saudara kita di Palestina, dan mereka yang sudah meninggal dunia diampuni segala dosanya oleh Allah dan dijadikan syuhada. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taib, kemarin kita sampai pada ayat yang ke-71 sampai ayat ke-73 yang sudah kita baca, yang sudah kita terjemah dan kita jelaskan baru satu ayat kemarin ya. Ini dua ayat. Sekarang ayat ke-74, tsumma qasat qulubukum. Itu kan? Ya. Yang 74, tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah aw ashadda qaswah. Sudah ketemu? Sudah. Kita baca, saya baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah
وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون وما الله بغافل عما يعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون Baik, kita kembali terjemah ayat ke-767. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Kemarin sampai qalu lana ayat ke-769 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana. Qalu, mereka Bani Israel berkata, ud'u, mintalah, berdoalah, lana, untuk kami, rabbaka, robba, Tuhan, kamu, yubayyin, supaya menjelaskan. Jadi terkadang itu kata-kata dalam bahasa Arab, khususnya dalam Al-Quran, itu bisa kita dengar, kita sesuatu yang terbiasa kita dengar. Misalnya kita ada kata bayan, kemudian tabayyun, itu kan sama kan? Tabayyun penjelasannya, yubayyin, bayan sama yubayyin ini sama akar katanya, menjelaskan. Yubayyin supaya menjelaskan. Kalau bayan itu kan satu istilah yang digunakan oleh sebagian teman-teman di jamaah tabligh. Kalau tabayyun itu biasanya istilah yang sering digunakan oleh teman-teman di Nahdlatul Ulama. Itu yubayyin, hendaknya menjelaskan, lana, kepada kami, la sama na, la kepada na kami, ma apa, launuha, launun sama ha, launuha warnanya. Hanya kembali kemana warnanya? Nyanya sapi, Al-Baqarah. Nah, qala, Nabi Musa berkata, innahu yaqulu innaha, innahu sesungguhnya. Dalam bahasa Arab ada istilah dhamir sya'an, dhamir kata ganti, itu dhamir sya'an. Dhamir sya'an itu sendiri kata ganti yang tidak ada kaitannya dengan kata sebelum maupun sesudahnya, termasuk kata innahu, sesungguhnya. Qala, Musa berkata, innahu, sesungguhnya, yaqulu, telah berkata, innaha, sesungguhnya, al-baqarah, sesungguhnya al-baqarah, baqaratun adalah sapi betina, safra'u, yang berwarna kuning. Jadi safra'u ada perbedaan
dalam konteks bahasa Arab mudzakkar muannas. Safra'u itu dalam bentuk muannas, mudzakarnya adalah asfar. Kan? Sama halnya dengan merah, ahmar. Kalau untuk perempuan hamra'u. Jadi semuanya diikutkan pola fa'la'u. Jadi ada satu pola tersendiri. Safra'u yang berwarna kuning, faqi'un yang mencolok, yang terang, launuha warnanya al-baqarah, tasulu yang membahagiakan, an-nadhirina orang-orang yang melihat. Nah, ini satu permintaan dari Bani Israel ketika Allah perintahkan kepada mereka untuk menyembelih sapi. Dan proses penyembelihan sapi itu pun atau perintah Allah bagi mereka untuk menyembelih sapi, sejatinya itu juga termasuk bagian dari ulah dan tingkah laku mereka sendiri, yang itu bisa kita dapati pada ayat yang ke 72. Jadi ayat ke-72 sejatinya itu adalah awal dari perintah Allah bagi Bani Israel untuk membunuh atau untuk menyembelih kurban sapi. Jadi kalau ayat 72 itu mengisahkan bagaimana proses terjadinya pembunuhan, yang dari pembunuhan itu kemudian terjadi tuduh menuduh antara satu dengan yang lainnya, antara kampung satu dengan yang lainnya, kemudian menghadap kepada Nabi Musa, dan saat setelah berhadapan dengan Nabi Allah Musa turunlah perintah bagi mereka untuk menyembelih sapi. Dan pada saat perintah menyembelih sapi itu sendiri, sejatinya mereka itu tidak ada keinginan untuk melakukannya, sehingga banyak cara, banyak yang dilakukan oleh Bani Israel itu kepada Nabi Allah Musa. Dan salah satu diantaranya ingin minta penjelasan dari beberapa sisi terkait dari bentuk sapi itu sendiri. Kalau kemarin ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya, yang pertama itu secara fisik sapi itu tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Nah, dari kata-kata tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, sebagian mengatakan bahwa sapi itu belum pernah melahirkan. Jadi tidak tua-tua amat dan juga tidak muda-muda amat. Kemudian yang kedua, perintahnya Allah masih bertanya lagi, ma launuha, warnanya apa? Karena kami masih belum jelas. Kalau hanya sebatas tua dan muda atau sedang-sedang di antara tua dan muda, kemudian warna sapi itu apa? Dijawab oleh Allah, launuha safra faqi'un launuha, warnanya adalah kuning, yang setiap kali orang melihat itu merasa senang. Pernah kita lihat sapi berwarna kuning? Beda lagi nanti dengan bahasa safra faqi'un, artinya sapi itu kuning dan tidak ada warna lain selain kuning. Jadi kalau masih ada warna hitamnya bulunya atau warna putihnya itu enggak ada. Semuanya harus dalam kondisi kuning, dan itu dijelaskan pada kata faqi'un launuha. Kuning, benar-benar kuning, keemas-emasan, dan setiap kali orang melihatnya pasti dia akan merasa bahagia, merasa senang dengan apa yang telah dilihatnya. Ini kan sesuatu yang sulit. Tapi yang sulit ini datangnya dari siapa? Permintaan dia juga. Andaikan cukup menyembelih selesai. Tapi karena memang awalnya tidak ada keinginan untuk melaksanakan perintah dari Allah itu, makanya ada beberapa pertanyaan yang justru dari pertanyaan itu dibalas oleh Allah, dijawab oleh Allah, yang itu pun pada akhirnya akan memberikan kesulitan kepada mereka juga. Ini satu. Sudah dikasih penjelasan, warnanya adalah kuning, keemas-emasan, dan membahagiakan siapapun orang yang melihatnya. Cukup sampai situ? Enggak juga. Dia masih bertanya, qalu ud'u lana rabbak. Ayat berikutnya,
Qalu Bani Israel berkata, ud'u, memintalah engkau lana kepada kami, rabbaka, kepada Tuhanmu, yubayyin lana mahi, hendaknya ia memberitahukan kepada kami, ma itu apa, hiya sapi itu. Innal baqara, sesungguhnya sapi, tasyabaha, masih samar, alaina, bagi kami. Wa inna, dan sesungguhnya kami, insya'a, jika berkehendak Allah wa Allah, la muhtaduna, la termasuk muhtaduna, orang-orang yang diberi hidayah, diberi bimbingan. Muncul lagi pertanyaan, sudah selesai masalah warna, sekarang dia minta sapi itu sendiri, ma hiya innal baqara tasyabaha alaina. Sapi itu kondisinya macam apa lagi selain itu? Karena masih samar, masih belum jelas. Jadi sudah jelas, tapi pura-pura nggak jelas. Sudah paham, pura-pura nggak paham. Pura-pura dablek, pura-pura bodoh. Dari itu kemudian akan bertambah lagi prasyarat-prasyarat yang harus dipenuhi dalam proses penyembelihan sapi itu sendiri. Karena ditambah lagi bahasanya tasyabaha alaina, sapi itu aku masih belum jelas. Warnanya sudah. Kemudian dari kondisi fisik sudah. Apakah ada lagi selain itu? Karena kami masih belum jelas. Padahal kalau kita cerna ya udah clear lah. Dengan adanya warna aja itu sudah bisa memberikan kesulitan bagi dirinya untuk menunaikan, melaksanakan perintah itu. Apalagi dia ditambah lagi minta keterangan lebih lanjut. Masih belum jelas kami ini, apakah ada prasyarat lagi, apakah ada bentuk dari sapi selain dari yang telah disebutkan. Kemudian qala innahu, sesungguhnya yaqulu, berkata Nabiullah Musa, innaha, sesungguhnya sapi, baqaratun, yaitu sapi, la dalulun, yang tidak dipergunakan apa? Membajak, tuthiru, la dalulun, yang tidak digunakan membajak, yang tidak digunakan tuthiru, untuk membajak, al-ardo, bumi, tanah. Terus apa lagi? Makna dasar al-ardo kan bumi. Kemudian ini kan kaitannya dengan penggunaan sapi itu sendiri pada umumnya digunakan untuk membajak sawah. Sehingga bahasa al-ardo bisa kita artikan tanah, bisa kita artikan sawah, bisa kita maknai ladang. Pokoknya yang berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh sapi itu sendiri. Wala taskil harat, dan juga tidak digunakan untuk mengairi tanaman. Muncul lagi syarat ini kan, sapi tidak digunakan apa-apa, baik digunakan untuk membajak sawah ataupun mengairi tanaman. Karena pada umumnya ketika itu semua binatang, sapi terutama, kan sering dijadikan sebagai alat transportasi, selain dijadikan sebagai alat bantu bagi manusia, bagi orang-orang untuk membajak sawah. Karena kebanyakan mereka itu bercocok tanam. Maka muncul syarat lagi, sapi itu dalam kondisi utuh, tidak pernah dipekerjakan untuk apapun. Sulit lagi kan? Taib. Kemudian ditambah lagi musallamatun la syiyata fiha, musallamatun, yang terselamatkan, la syiyata, tidak ada bilang, fiha, pada sapi. Oke, muncul lagi, tidak ada satu jenis penyakit pun yang pernah menimpa mengenai sapi tersebut. Tidak bilang musallama, selamanya sapi itu tidak pernah sakit dan dalam kondisi fit. Kalau logikanya kan sulit. La syiyata fiha, dan tidak ada bilang di dalamnya. Qalu al-ana ji'ta bil haqqi.
Qalu, mereka berkata, Bani Israel, al-ana, sekarang jita, engkau telah datang bil haqqi, dengan membawa kebenaran. Itu bahasa harfiahnya. Kemudian bahasa murad penjelasannya, al-ana jita bil haqqi, apapun yang telah engkau uraikan, yang telah engkau jelaskan kepada kami, itu sudah cukup bagi kami untuk melaksanakannya. Fadzabahuha, kemudian mereka menyembelih sapi. Wa ma kadu yaf'aluna, redaksi yang mungkin itu adalah wa kadu ma yaf'aluna, cuman didahulukan dengan ma nafinya. Wa ma kadu, dan tidaklah mereka yaf'aluna, hampir melaksanakannya. Dengan sekian banyak prasyarat, ketentuan dari jenis sapi itu sendiri yang hampir-hampir mereka tidak mungkin untuk melaksanakan dan menunaikannya. Sama dengan kita pada saat kurban, kan sudah ditentukan jenis kurbannya apa, ketentuan syarat sahnya apa, ya sudah, laksanakan itu aja, mudah. Baik. Wa idz qataltum, ini yang menjadi sebab perintah turun. Wa, dan ingatlah, idz, ketika qataltum, kalian membunuh, nafsan, suatu jiwa, seseorang, faddaratum, kemudian kalian saling menuduh, fiha, dalam pembunuhan itu. Wallahu, dan Allah, mukhrijun, menyingkap, memberitahu, memberikan solusi, ma, sesuatu, kuntum, yang kalian taktumuna, menyimpannya. Ini awal mulanya di sini. Tapi Allah ngasih perintah dulu di depan, ya kan? Perintahnya di sini asal muasalnya. Oke. Fakulna, kemudian kami berkata, idribuhu, hendaknya kalian memukul mayit, biba'diha, dengan sebagian sapi, bagian dari sapi. Kadzalika, itulah, yuhyi, menghidupkan, Allahu, Allah, al-mauta, yang telah meninggal, wa yurikum, dan yurikum, memperlihatkan kepada kalian, ayatihi, tanda-tanda kuasa Allah, la'allakum, la'alla, agar, kum, kalian, ta'qiluna, memahaminya. Sudah ketemu di sini, ini sudah satu bagian. Jadi pertama kali proses itu terjadi, pertama kali perintah itu terjadi ketika terjadi pembunuhan sebagaimana yang diterangkan pada ayat ke-72 ini. Ketika kalian membunuh seseorang dan kalian menyimpan atas pembunuhan itu, kemudian Allah menyingkap siapa pelaku dari pembunuhan itu, dan proses untuk menyingkap pelakunya itu sendiri dengan jalan menyembelih kerbau, menyembelih sapi sebagaimana diuraikan di awal ayat. Dan hikmah dari penyembelihan sapi diuraikan oleh Allah pada bagian akhir ayat ini. Yang pertama, penuhi dulu itu prasyarat-prasyarat sesuai dengan yang kamu minta, baru setelah itu Allah akan menunjukkan tanda-tanda kuasanya, dan Allah akan menunjukkan siapa orang yang telah melakukan pembunuhan itu. Teknisnya seperti apa? Idribuhu biba'diha, ambil bagian dari sapi itu dan pukulkan pada jenazah itu. Ini prosesnya, teknisnya. Nah, dari situ kata biba'diha pun ada sekian banyak pemahaman penafsiran. Ketika Allah perintahkan kepada mereka untuk menyembelih dan sapi sudah disembelih, kemudian hikmahnya kan di sini nih, maunya Allah itu. Allah ingin menunjukkan kuasanya dan memberikan jawaban atas pertanyaan kaum Yahudi ketika mereka ingin mengetahui siapa pembunuh dari orang ini. Kemudian Allah perintahkan, fadribuhu biba'diha, ambil bagian dari tubuh sapi itu dan pukulkan pada mayat. Biba'diha ini pun ada beberapa pemahaman penafsiran. Ada yang mengatakan biba'diha sebagian dari tubuh sapi, di sini sebagian itu berupa ekornya.
Imam Mujahid mengatakan biba'diha bukan ekornya tapi lidahnya. Karena secara umum yang menjadi saksi yang bisa ngomong adalah lidah. Sementara ekor itu adalah bagian akhir yang akan hilang, yang akan hancur dari tubuh manusia. Kemudian sebagian lagi mengatakan bahwa biba'diha sebagian tubuh dari sapi yang digunakan untuk memukul dari mayit itu adalah kaki sebelah kanan. Ini kan pemahaman penafsiran di antara ulama. Jadi setiap kali kita melihat satu ayat, kemudian di situ ada kalimat, ada kata, terkadang dari kalimat kata itu sendiri ada beberapa aspek yang kemudian para ulama berbeda pandangan dan berbeda penafsiran, dan itu satu hal yang biasa. Sehingga kalau kita melihat dari konsep ini, tidak ada sebuah kebenaran yang sifatnya itu manunggal. Kalau itu sifatnya adalah ijtihadiyah, sifatnya adalah sebuah penafsiran yang Rasulullah maupun Allah sendiri pun tidak memberikan gambaran secara umum. Ini kan tidak ada gambaran secara detail bagaimana gitu. Nah, pada saat itu, setelah terjadi itu, yang diperintahkan oleh Allah untuk mengambil sebagian dari tubuh sapi itu siapa? Bani Israel. Setelah sapi disembelih, Allah perintahkan, kamu berhenti, kamu gak usah ngapa-ngapain Musa, biarkan Bani Israel sendiri yang mengambil bagian dari tubuh sapi itu, dan diperintahkan untuk memukulkan kepada mayit. Supaya apa? Kalau yang melakukan itu Nabiullah Musa, muncul lagi Musa ini hanya sebatas seorang tukang sihir. Makanya biarkan mereka yang melakukan sendiri. Atas sebuah perintah-perintah dari awal, pada saat mereka menjalankan pasti ada hikmahnya. Dan inilah hikmah yang ingin dibuka oleh Allah kepada Bani Israel, supaya dia benar-benar melihat dengan kasat matanya dia sendiri. Maunya Bani Israel kan seperti itu dari awal. Yang sudah dengar suara firman Allah gak percaya juga, sampai minta hari ini Allah, aku pengen juga ngelihat kasat mata. Begitu pula dengan ini. Pada saat Allah perintahkan, kemudian dia mengambil itu, dan bagian tubuh dari kerbau itu dipukulkan kepada mayit, dan saat itu mayit pun hidup. Dari tangan siapa? Bani Israel, bukan dari tangan Nabiullah Musa alaihissalam. Tapi perintahnya dari siapa? Dari Nabiullah Musa alaihissalam. Nabiullah Musa alaihissalam melakukan itu atas permintaan siapa? Bani Israel juga. Nah, setelah mayit itu bangun dan dalam keadaan bercucuran darah, dia berkata, yang membunuh saya adalah yang kemarin siapa pembunuhnya? Ponakannya sendiri. Yang membunuh saya adalah ponakan saya sendiri. Dia bekerja sama dengan itu. Jadi yang melaporkan itu siapa? Pembunuhnya, dan pembunuhnya itu adalah paman, atau hubungannya adalah paman, hubungan paman dengan yang dibunuh. Untuk apa? Mendapatkan warisan. Ya kan? Yang kemarin itu kan. Makanya dalam bahasa wa idza qataltum nafsan, ketika salah satu di antara kalian telah melakukan pembunuhan pada satu orang, siapa yang dibunuh ini? Ternyata dalam hubungan keluarga. Yang satu pamannya sosok seorang kaya, kemudian ayahnya dia sendiri orang miskin, dan dia ingin mendapatkan kekayaan dari pamannya, dan pada saat ingin mendapatkan kekayaan dari pamannya, dia harus membunuh, dan pada saat dibunuh warisan akan jatuh pada dirinya. Setelah proses ini, hukum waris bagi Bani Israel hilang. Ini kan jadi cara-cara itu kan sudah lama, dan sampai sekarang juga masih berlaku, dan masih sering dilakukan oleh banyak orang. Melakukan sendiri, orang lain yang dikambing hitamkan, sehingga terjadilah tuduh-menuduh, peperangan antar kampung dengan kampung yang lain untuk mengetahui siapa yang melakukan pembunuhan ini. Yang melakukan yang bersangkutan, yang melapor yang bersangkutan, yang mengambil
juga yang bersangkutan, dan pada saat hidup lu, istilahnya gitu kan, ente sendiri yang bunuh aku, ngapain? Akhirnya terjawab sendiri. Tuh. Kemudian untuk bagian lain Al-Baqarah sebagaimana yang diminta oleh Bani Israel dengan sekian banyak prasyarat-prasyarat itu, jenis Baqarah apa? Yang kemudian kita pahami di situ Al-Baqarah di sini harganya tidak normal karena memang itu barang langka. Harganya itu sesuai dengan bobot dari sapi itu sendiri, dan itu dengan menggunakan emas. Sekecil-kecilnya sapi itu berapa gram? Berapa kilo? Ya kan? Kalau kita kemarin nyembelih paling gede 1 ton. Rata-rata berapa kilo itu kan? 400 kilo, katakanlah 300 kilo. Per gramnya itu berapa? Jatuhnya berapa miliar? Berapa juta? Jadi tanya saya nih, ini kan Allah sengaja menguji Bani Israel main cari sapi warna kuning. Kok tahu-tahu bisa dapat sapi warna kuning? Oke. Itu yang baru mau diuraikan. Siapa pemilik dari sapi warna kuning ini, dan itu satu-satunya sapi. Nah, sapi warna kuning ini sendiri pun termasuk siapa yang ngasih tahu harga segitu. Itu. Sapi warna kuning ini dalam sebagian riwayat itu adalah kepunyaan satu keluarga soleh, orangnya cuman dalam kehidupan yang pas-pasan, ahli ibadah, alim, pekerjaannya sebagai najjar, sebagai pencari kayu bakar. Hidupnya hanya sebatas mencari kayu bakar, dijual kemudian untuk nafkah keluarga, dan selain itu ibadah, dan sebagian digunakan untuk infak dan sedekah. Dan ketika ayah orang ini, suami istri dan ada 1 anak, ingin meninggal dunia, dia berpesan kepada istrinya, saya memiliki 1 sapi di tengah hutan, dan sapi itu nantinya berikan kepada anakku ketika dia udah dewasa. Otomatis sapi itu siapa yang merawat? Alam, Allah. Nggak pernah digunakan apa-apa. Saya punya sapi dan posisinya ada di tengah hutan, dan suatu saat ketika saya meninggal dunia nanti, berikan kepada anak kita, karena itu satu-satunya yang saya punya. Oke, setelah meninggal dunia, anaknya tumbuh dewasa, sama kerjaannya dengan orang tuanya. Pada saat dia ingin mencari kayu bakar, ibunya bilang, di tengah hutan jika kamu mendapati seekor sapi dengan warna kuning, bawa ke rumah. Pesannya bawa ke rumah. Oke. Setelah ia melakukan itu, anak yang soleh ini kan ngikuti orang tuanya, mendapati dan menemukan sapi itu. Dan di tengah perjalanan, sapi itu sendiri udah ngomong sama dia, ngasih isyarat, kalau kamu berjalan tidak bakal sampai rumah, naik saja di atas punggungku. Nah, cuman dia ingat pesan dari ibunya, bawa ke rumah, bukan naik. Ya udah dibawa. Itu. Di tengah perjalanan juga ketemu dengan sosok malaikat yang menyerupai manusia, ingin dibeli. Berapapun harga sapi itu saya beli, pun gak mau. Kata ibuku, ambil sapinya, bawa pulang, tidak untuk dijual. Gagal. Setelah sampai di rumah, sehari kemudian ibunya bilang, bawa sapi ini ke pasar, jual dengan harga 3 dinar. 3 dinar kecil kan? Cuman berapa? Nah, pada saat dibawa ke pasar, malaikat pertama yang datang tadi kembali menguji orang ini, ditawar. Saya tawar sapi kamu 6 dinar. Kata ibuku, cuman 3 dinar, saya tidak mau, sesuai dengan perintah ibuku. Lu gue
Nah, setelah itu, oke, balik lagi diceritain peristiwa yang terjadi di pasar. Bu, tadi ada orang yang nawar 6 dinar. Cuman karena ibu bilangnya 3 dinar, ya nggak jadi saya jual. Ibunya bilang, ya udah kamu balik lagi ke pasar, beli 6 dinar, jual 6 dinar, balik lagi. Gitu. Ketemu lagi sama malaikat ini, ditawarin 6 dinar. Tidak mau, saya mau 12 dinar, boleh tidak? Dinaikkan kan? Baru setelah itu balik, ketemu lagi. Dari kejadian-kejadian itulah kemudian ibunya paham bahwa yang datang dan menemui anaknya ini bukan orang sembarangan, dia adalah malaikat. Baru setelah itu balik lagi ke sana, dan jika bertemu dengan dia, tanya berapa harganya. Itu. Nah, ketemulah di situ, kemudian dia tanya, kira-kira sapi ini berapa harganya? Bahasanya udah beda. Nah, malaikat bilang dengan wujud manusia, jika ada orang yang ingin membeli sapi ini, maka hargai sesuai dengan bobot dari sapi itu sendiri dengan menggunakan emas. Ketemu kan di situ? Ayo berapa? 100 juta itu. Kan? Nah, sehingga dari situ kemudian satu-satunya sapi ini dibeli oleh Bani Israel, dan itulah yang menjadi bagian dari proses terkuatnya pembunuhan itu. Lagi-lagi yang punya sapi ini adalah rajulun soleh, bukan ecek-ecek, bukan orang sembarangan. Jadi pasti pada saat kita senantiasa berdoa memohon kepada Allah, apapun itu bentuknya, kalau saat ini belum dikabul oleh Allah, bisa jadi itu anak kita, bisa jadi itu cucu kita, bahkan bisa jadi cicit kita yang akan dikabul atas doa dan permintaan kita kepada Allah. Dan itu ada terjadi pada kisah Nabiullah Khidir alaihissalam, generasi kesekian, ketika dia meminta kepada seseorang supaya diberi kekayaan, dan kekayaan itu ternyata diberikan oleh Allah kepada cicitnya yang kesekian. Itu kisah dari Nabiullah Khidir alaihissalam. Taib, summa qasat qulubukum wallahu a'lam bishawab. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahman. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiruhum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله